Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa kita akan kembali lagi membahas video yang menarik tentang perpolitikan di Indonesia hari ini. Dan apa saja yang seru dan terbaru, kita akan segera membahas videonya satu persatu. Let's do this guys, let's go. Mahasiswa Semarang nilai kinerja 100 hari Pak Prabowo Gibran minus 100. 100 hari lebih kerja Prabowo Gibran ya. Kalau kamu ngasih nilai berapa nih kira-kira? Kalau aku pribadi gitu ya, kasih nilai itu bisa dibilang minus 100 dari 100 gitu. Karena lagi-lagi tidak masuk akal aja, kabinet 100 hari berjalan, banyak sekali blunder terjadi. Nah itulah tanya besar terkait kinerja mereka, apakah mereka masih layak menjabat? Itu tanya besar kita. Mas, mungkin ini kan banyak yang bilang kalau mahasiswa yang kumpul sekarang ini istilahnya di backing gitu sama banyak orang. Kalau pendapat kamu gimana? Ya tentu mahasiswa merupakan salah satu fungsi, salah satu komponen dari Muna. Begitu ya. Ya, kita tahu bahwa orang yang suka menilai-nilai pemerintahan dan kemudian merendahkannya, kalian tahu dia anak siapa. Ya. Kalian mesti ingat ketika debat Pilpres kemarin soal pemberian nilai kepada Pak Prabowo 11 dari 100. Ini mirip-mirip ya, bahkan lebih parah. Minus 100 dari 100. Kalau kalian teman-teman rakyat Indonesia diminta untuk memberi penilaian kepada para mahasiswa ini teman-teman, dari 100 kalian berikan berapa? Ya, kalau saya minus 1000 dari 100. Aduh, sok-sok kan berikan nilai-nilai kepada pemerintah. Apa yang sudah dilakukan untuk pemerintah selain demo-demo gak jelas ditunggangin, kemudian gak belajar sana di kampus ya, tuntut ilmu setinggi langit, kemudian berguna untuk negara. Apa yang kalian pelajari? Gak usah negara, keluarga saja, tapi kalian bikin rugi keluarga. Pokoknya mulai sekarang lo harus hati-hati sama oknum media kayak gini. Ini bukti nyata kalau oknum media di Indonesia emang gak objektif kasih berita. Tahu nggak kalau kerja 4 hari di kantor kemudian listrik dimatikan artinya ya? Apa? Karyawan harus kerja dari manapun atau dari rumah. Listrik, wifi itu keluar dari pengeluaran karyawan pribadi. Faya yang barusan ngomong itu pemimpin redaksinya langsung. Lo bayangin sekelas pimpinan redaksi media besar di Indonesia bilang kalau efisiensi media apa itu? Dengan tempe. Kantor. Padahal media lain sama pemerintah sendiri jelas-jelas bilang kalau efisiensi anggaran itu nggak ada hubungannya sama wifi listrik, bahan PHK aja nggak ada. Ternyata selama ini pimpinan redaksi media besar di Indonesia itu ada yang SJW udah tua bangka. Ngeri nggak lo jadi masyarakat punya media begitu? Sebagai informasi aja, media yang baik dan benar itu harusnya kasih pemberitaan yang sifatnya objektif. Kalau media itu baik dan benar, dia pasti juga usut kejahatan yang ada di dalam kementerian itu sendiri. Bahas oknum PNS nakal, bahas kementerian yang selama ini suka sengaja ngabisin budget biar tahun berikutnya dapat duit lagi. Ini media gede, pimpinannya SJW udah tua pula. Itu siapa? Media apa ini? Apakah si tempe lagi atau siapa? Coba sebutin dong bang. Pak Prabowo copot Satrio dari Menteri Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo Gibran lantik Bryan Yuliarto hari ini. Jadi mungkin ini cikal bakal nanti sakit hati ya, akan menyerang pemerintah nanti yang dicopot-copot seperti ini. Kayak Refli Harun, Said Didu ya, dicopot akhirnya sampai detik ini itu berisik banget di negeri ini. Katanya pendidikan nomor 1. Tapi kok anggaran dipangkas? Katanya mahasiswa kok tolol. Kok Anda mendengarkan berita nggak sih? Menteri Keuangan tidak akan mangkas anggaran pendidikan sedikit pun. Terus Anda ditunggangi kan? Katanya bahkan bergizi gratis kok keracunan. Lah kalau keracunan nyalahin presiden, menyalahkan program tuh ada tolol banget tuh. Salahkan dapur setempat tuh ya. Oh dasar mah sewa, tolol, bodoh. Sabar pak, sabar pak ya, begitulah. Tapi ya nanti kita bahas. Ada yang saya mau bahas. Kalian udah tahu kan Pak Prabowo di demo Indonesia Gelap, padahal belum ada 1 tahun. Kok bisa nih ini dia?
Melihat demo mahasiswa yang baru-baru ini terjadi dengan tagline Indonesia gelap, sebenarnya secara mendasar beberapa mahasiswa itu hanya pengen mengekspresikan emosi mereka. Tapi yang menjadi masalah adalah banyak oknum-oknum yang memanfaatkan momen tersebut, sehingga kemudian seolah-olah Indonesia itu gelap banget dan harus dirombak, dan imbasnya bisa berakibat kerusuhan di mana-mana. Tapi ada salah satu narasi yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Ada yang bilang bahwasanya saya nggak butuh makan gratis, butuhnya pendidikan gratis. Satu, karena memang selama ini pendidikan sudah gratis sebenarnya, termasuk juga di tingkat perkuliahan yang sudah ada beasiswa. Kalaupun ada mahasiswa yang tidak menerima beasiswa, artinya antara dia tidak masuk ke kategori orang miskin ataupun kurang pinter. Terus misalnya ada yang bilang bahwasanya beasiswa itu ada yang salah sasaran. Kadang banyak juga kok oknum-oknum mahasiswa yang sengaja memanipulasi data, pendapatan orang tuanya yang sebenarnya tidak terlalu miskin banget, dimanipulasi yang akhirnya dia dapat. Padahal di sisi lain banyak orang yang lebih miskin juga akhirnya nggak dapat gara-gara si manipulatif data ini. Jadi menolak makan gratis itu nggak masuk akal sama sekali, karena belajar dalam kondisi perut lapar itu nggak bisa, cuy. Dan uniknya gini guys, sebenarnya mahasiswa itu punya hak untuk ikut demo maupun tidak ikut demo. Dengan hanya misalnya temannya bilang, wah kamu kalau nggak ikut demo berarti cemen kamu. Ya, Indonesia gelap, gelap bagi para koruptor dan mereka membela koruptor. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini Nah, kita membawa hashtag saya tuh suka kalau Siwa Brit tanggapan. kita membawa gagasan besar Indonesia gelap. Sebenarnya Indonesia yang gelap atau otak kalian yang gelap? Kalian itu kuliah di kampus-kampus ternama, kuliah di kampus-kampus yang diperhatikan serta dimanja oleh pemerintah pusat dengan berbagai anggaran. Beda dengan kami di wilayah timur yang hingga saat ini masih ada gedung sekolah yang berdindingkan kayu, masih ada gedung sekolah yang berlantaikan tanah dan beratapkan daun. Lalu kenapa kalian tidak undang Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan ke kampus? Kenapa kalian tidak undang Menteri Keuangan ke kampus? Kan dengan begitu kalian bisa dapat informasi yang valid dan terhormat sebagai kaum intelektual yang dimanja oleh pemerintah pusat. Lalu kenapa kalian malah buat diri macam kaum barbar yang huru-hara dan menghabiskan uang rakyat di jalan? Baik, sonde baik, tan. Mantap ya teman-teman ya. Ya makin jijik ya dengan mahasiswa ini, oknum-oknum mahasiswa teman-teman ya. Nah ini, masa FPN desak polisi tangkap provokator Faisal Assegaf. Nah ini baru benar teman-teman ya. Ya, demo untuk menangkap orang yang memprovokasi, memecah belah anak bangsa. Ini baru benar, tuntutannya baru benar. Ini demo yang benar ya. Jangan tuntutannya yang nggak masuk akal. Jangan seperti mahasiswa yang menuntut agar supaya pemerintah menarik kembali efisiensi anggaran. Jadi mana itu adalah hal yang positif, sangat baik. Tapi mereka demo apa mau kalian? Ini baru benar. Kelompok massa tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara menggelar aksi damai bela NKRI. Masih banyak anak muda yang pintar. Reformasi terhadap presiden yang sah di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri Makar, Jakarta, Rabu 19 Februari tangkap Faisal Assegaf. 2025. Mereka juga menyerukan agar pihak kepolisian segera menangkap provokator kritikus Faisal Assegaf dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal reformasi terhadap pemerintah di ruang publik. Pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kabareskrim segera tindak lanjuti laporan polisi yang pernah menyeret nama Faisal Assegaf tahun 2022. Para pendemo juga mengajak semua anak bangsa agar terus bersinergi menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. Dia melanjutkan bahwa isu revolusi terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dihembuskan oleh saudara Faisal Assegaf, mantan aktivis 98 yang tidak punya pekerjaan, dan hal itu merupakan bentuk provokasi dengan tujuan makar. Hal tersebut sangat berbahaya dan merupakan sudah masuk kategori mengancam keutuhan NKRI. Pihak kepolisian Republik Indonesia agar dapat membuka mulut busuk Bapak Faisal tersebut dengan cara Ya, ini teman-teman, ini memberikan satu hal yang baik juga dalam persepsi kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dalam generasi muda kita teman-teman ya. Gak semua anak muda yang seperti para oknum-oknum mahasiswa itu yang ditunggangi teman-teman ya, menggunakan status mereka sebagai mahasiswa, tapi itu apa yang mereka sampaikan tidak sejalan dengan masyarakat. Makanya masyarakat banyak yang tidak senang, tidak menyetujui mereka bawa-bawa nama rakyat atas demo mereka. Kalau mau demo, bawa-bawa nama partai politik saja, bawa-bawa nama pejabat koruptor saja, jangan bawa nama rakyat Indonesia. Ya, tapi di satu sisi yang lain kita bisa melihat ada anak muda yang benar-benar kritis untuk menyuarakan tangkap
pemecah belah bangsa seperti Faisal Assegaf ini, teman-teman ya. Karena dia sangat jelas-jelas menyampaikan mau menggiring opini publik, dan pastinya pengikut-pengikut orang yang benci kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo akan serta-merta terbakar dengan apa yang disuarakan, dan bisa saja terjadi perpecahan dan kerusuhan di tengah Indonesia ini dari satu orang seperti Faisal Assegaf yang mengatakan saatnya untuk mempersiapkan diri untuk melakukan revolusi. Ayo TNI, polisi yang ada di tingkat bawah, level bawah, untuk memberontak kepada presiden, membangkang, dan agar supaya terjadi revolusi. Itu kan adalah sifat makar yang sudah jelas-jelas terang benderang mereka sampaikan kepada publik, dan seruan atau demo yang mereka lakukan adalah tangkap pelaku makar ini, tangkap Faisal Assegaf. Berarti banyak generasi muda yang peduli tentang keutuhan bangsa ini, teman-teman ya. Yang terbaru DFK-nya Indonesia Gelap, Mas Jo. Ya, itu juga ditenggarai juga kalau lihat dari jaringan BM-nya ya mereka juga ya. Ya, belum yang OCCRP, belum yang Adili, itu yang terakhir, belum yang Parcok dan sebagainya. Nah, ini sudah mengganggu jalannya pemerintahan kan mesti jalan, mesti membangun, nggak bisa lagi direcoki dengan hal-hal, maaf saya sebut receh seperti ini. Nah, oleh karena itu kemudian ini menjadi menu tambahan nih, bahwa sosok sekjen ini yang kemudian ternyata dalam analisis intelijen ada parameter valid yang bisa disimpulkan bahwa dia memiliki kepentingan. Kita pernah membahas bahwa publik tadinya mengira ada dua kubu yang bersaing internal PDIP antara Mbak Puan dengan Mas Nanan, tapi ternyata ada kubu tersembunyi di balik kubunya Mas Nanan ini yang juga punya kepentingan tersendiri. Saya katakan tersembunyi, sehingga publik tadinya melihat dua, ternyata tidak. Ada tiga, yaitu kubu sekjen ini sendiri yang mau memanfaatkan shield atau perseteruan di antara dua anak biologis Soekarno ini. Yang terbaru DFK-nya Indonesia Gelap, Mas Jo. Analisis intelijen ya, mengungkapkan ada kubu tersembunyi di balik pertarungan antara anak biologis Soekarno, dan juga dikaitkan dengan Indonesia Gelap yang dianggap receh. Kemudian nama Hasto dibawa-bawa sesuai dengan analisis intelijen katanya. Bagaimana teman-teman ya? Saya sudah mengatakan di beberapa video saya sebelumnya bahwa ini pasti ada kaitannya dengan status Hasto yang tetap menjadi tersangka. Dengan ditolaknya pra-peradilan Hasto dan statusnya tetap jadi tersangka, dan sudah ada pemanggilan kedua kepada Hasto. Pemanggilan pertama dia manggil dengan alasan ingin mengajukan pra-peradilan yang kedua, tapi KPK tidak mau menerima alasan tersebut dan melayangkan panggilan kedua. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.